Kanumas, selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara dengan saya Ibda Yuni Frida dan rekan saya Bribtu Gendis Purba. Nah, hari ini Kanumas kita kedatangan seorang narasumber yang merupakan seorang penerjun nih, Bu. Penerjun. Kemarin kita sudah mendatangkan polisi wanitanya. Sekarang polisi laki-lakinya. Nah, kita langsung aja ke Bapak Ibda Syariful Rahmi SH dan Ton 3 Kompi 4 Ion Asad Brimo Polda Sumut. Wah, halo Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Kami yang berterima kasih sudah mau datang ke podcast Satya Bakti Polda Sumut. Tadi Gendis agak belibet ya, takut ya. Agak Brimo, Bu. Ya, apalagi penerjun ya. Saya aja kalau lihat tangga aja gamang ya. Apalagi lihat saya udah gamang. Apalagi dari 12.000 ya tadi Pak ya. Iya, 12.000. Oh, tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol di sebelum take ya, Bu. Mengulik lah ya. Kita langsung aja nih, Bu. Langsung aja nih Pak. Sejak kapan nih Pak Bapak jadi penerjun? Awalnya saya mulai kegiatan terjun ini tahun 2006, tepatnya bulan Desember ya, sama dengan ini ya, sekitar tanggal 20 tepatnya itu. Jadi kegiatan itu ada dari pimpinan, siapa sih yang kepingin ikut terjun ya. Karena biasanya pasukan tuh kan di apel tuh ada kejuruan disampaikan sama pimpinan. Siapa yang kepingin? Oh, saya katakan aja mohon izin komandan, saya bersedia itu. Jadi diantara saya itu nggak semuanya juga rupanya yang yang punya nyali atau suka terjun gitu kan, ada itu kan. Betul. Ada beberapa kita yang angkat tangan, tapi ada juga beberapa yang diseleksi juga gitu. Benar. Tapi kalau dari dengar cerita tadi 12.000 ya, dari atas turun ke bawah. Berapa orang yang punya nyali ya? Iya, kami aja kalau misalnya saya Pak, kalau misalnya ada pelatihan atau halang rintang gitu Pak. Iya. Kita dari atas aja mau naik aja. Aduh, gimana nih? Bener nggak nih? Apalagi yang 12.000 ya. Keren. Berkaca dari situ Pak, kenapa memilih menjadi penerjun gitu Pak? Benar. Sementara kan yang lainnya masih banyak nih, berarti Bapak bilang tadi kejuruan-kejuruan yang lain, kalian yang bisa dipelajari yang lain. Kenapa Bapak memilih menjadi penerjun? Awalnya saya kan lihat komandan saya itu ya, yang sekarang jadi Dansar Brimob, Kombes Pol Setianto Gutono. Saya lihat waktu pas upacara Brimob, dia kan terjun tuh, jadi komandan upacara, dia terjun. Habis terjun, dia jadi komandan upacara. Saya bilang, ini luar biasa nih. Jadi ada rasa kepingin mencoba gitu. Kepingin, kenapa sih beliau bisa mampu? Saya coba juga gitu kan. Jadi termotivasi karena saya lihat nyata di depan mata saya gitu kan. Dan pimpinan sendiri ya Pak? Iya benar. Ternyata terjun itu saya lihat dia begitu safety, begitu mendaratnya aman. Kita cobalah gitu. Rupanya program beliau ada pelatihan terjun itu, saya ikut angkat tangan gitu. Jadi orang itu memotivasi kita, jadi kepingin mencoba gitu. Kepingin ya Pak, mencoba, beliau aja bisa. Kenapa aku enggak? Iya, Pasti bisa juga iya, gitu. benar Bu. Iya, kepingin itu. Kepingin ya Pak ya, berarti sosok yang dari komandan sendiri berarti ya, komandan Bapak sendiri yang memberi motivasi kepada Bapak. Wah, aku pengen nih menjadi seperti komandan gitu. Wah, luar biasa ya. Kalau boleh tahu umurnya berapa nih Pak? Kalau sekarang umur saya 48 di sini Bu. Dan masih aktif. Masih ya. Iya, terakhir kemarin waktu Hari Bayangkara yang terakhir Bapak masih terjun di lapangan ya gitu. Nah, untuk Kanumas yang kemarin mungkin lihat postingan sosial media ada terjun payung. Iya betul. Terjun payung waktu Hari Bayangkara ke 77. Iya benar. Saya orang ketiga itu. Ketiga. Poluan baru saya poluan. Jadi kalau mungkin Kanumasnya yang rasa yang mana sih harinya nih? Scroll. Nah, ini penampilannya dan inilah orangnya. Nah, di 2006 itu Bapak pangkat apa Pak saat itu? Saya pangkatnya di 2006 itu pangkatnya Bribtu. Bribtu. Iya, Bribtu. Baik. Saya masih sekolah. Iya. Gendis masih sekolah ya, masih kecil berarti ya. Tapi bapaknya sudah udah terjun ya. Aduh, mungkin pas Bapak terjun kami masih sekolah ya berarti ya Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak momen yang paling berkesan pada saat Bapak menjadi penerjun? Momen paling berkesan itu ya terjun di kampung halaman sendiri ya. Di pas ulang tahun Bayangkara juga di Lapangan Merdeka Medan. Ada orang tua saya, ada istri, ada anak, ada keluarga gitu juga. Saya di situ mendapat sambutan yang luar biasa dari Bapak Kapolda. Kemarin itu Kapolda kita itu
Irjen Pak Agus Andri atau Bapak Wakapolri yang sekarang, beliau pada saat itu memberikan apresiasi sama saya gitu kan. Kebanggaan ya. Kebanggaan tersendiri. Apalagi plusnya ditonton sama keluarga dan orang tercinta. Itu beda ya. Nuansanya, suasananya pasti beda pastinya ya. Nah, itu yang paling berkesan. Paling berkesan gitu kan. Karena kan orang tua, ya memang orang tua saya kan tinggal satu-satunya, orang tua perempuan gitu kan. Apa sih yang dia berkeinginan melihat saya terjun? Dia hanya mendengar saja, saya cerita mendengar. Jadi saya bilang, Mak, kalau kepingin lihat saya terjun, besok ulang tahun polisi datang ke Lapangan Merdeka, saya bilang gitu. Sampai saat ini sudah berapa kali terjun? Dari 2006 Pak? Ya. Sudah berapa kali terjun? Seingat saya kalau saya catat. Seingat ya. Karena kan kalau kita terjun tuh wajib kita catat tuh kendalanya apa, harus kita catat tuh di notebook gitu kan. Jadi kalau seingat saya sih kurang lebih sekitar 860 kali terjun kalau nggak salah. Yang tercatat 860 kali. 60 kali harus maju jantung ya untuk dari atas. Nah, paling tinggi itu di berapa tuh, Pak? Ketinggian di 12.000 pernah saya lompat. 12.000 kaki. Paling rendah juga pernah saya lompat juga itu sekitar 2.500 aturannya. Batasnya kan rendahnya tuh 2.500. Udah batas internasional kan sebenarnya kan. Tapi pernah juga karena di atas itu kan awan tuh. Awan nggak nampak di 8.000, di 6.000 turun, di 5.000 juga belum nampak itu ini kan. Jadi ada senior kita juga, ya coba turun dulu di 3.000. Kalau 3.000 juga nampak kita lompat, kalau nggak nampak pesawat mendarat. Tapi kan kita sepakat, kita lompat aja kalau ada nampak gitu. Rupanya yang muter-muter di 2.000 sekian, kita lompat karena nampak itu kan. Jadi kalau kita itu udah naik pesawat itu, kalau kita turun itu sungguh nggak enak. Udah muter-muter di atas, tadi kita turun nggak jadi lompat karena cuaca. Jadi tergantung cuaca juga, tergantung alam ya. Alam. Pengetahuan baru juga ternyata sama kita ya. Tapi begitu juga saya pernah terjun juga hujan-hujan. Di bawah nggak hujan, pada di saat itu di atas hujan. Jadi pas payung mengembang hujan, tapi kita namanya sering kita latihan juga berdoa, ya udah hujan-hujan kita cepat mendarat, insya Allah aman. Bisa ya Pak ya, di atas hujan, di bawahnya enggak bisa karena lapisannya awan kan. awan langit ketujuh kan ada juga berarti ya Pak ya. Nah ini saya kepo nih Bu, dari 860 plus lah ya ibaratnya ya Pak. Yang tadi Bapak cerita cuaca, hujan, dan lain-lain, ada nggak sih Pak yang paling jelek gitu pengalamannya? Ada 2 sih yang saya jadi 2 Bu. Yang paling berkesan tapi yang agak jelek kurang menyenangkan ya. Benar. Yang pertama waktu saya mendarat itu ngebriknya itu rem brake itu terlalu keras sehingga terhempas jatuh. Bokong saya itu agak cedera sakit. Nah, itu kan, tapi ya penyembuhan nggak lama sih, sebulan sembuh. Itu terlalu sakit karena terlalu over dia, saya terlalu kasar. Kalau kita terjun ini ngebriknya kan kayak kita megang cewek harus lembut. Kalau kasar gini dia payungnya begini. Langsung. Iya. Balik apa bengkok? Bukan kasar itu langsung mau belok gitu kan. Jadi memang gitu ya Pak ya. Jadi harus pelan lembut itu pakai perasaan dia. Yang kedua pada saat saya di Nusa Wiru tuh ada juga dari Kalimantan tuh saya bareng sama poluan-poluan lompat tuh saya mendaratnya di tepi laut. Poluan-poluannya di laut. Wah, saya udah teriak tuh sama poluan itu kan, Ded, tarik kiri, biar maksudnya mendaratnya tuh di pinggir pantai, karena kan saya senior tuh. Saya harus bisa menghandle, mengejar mereka ngasih aba-aba walaupun di atas tuh kita teriak-teriak itu kan. Ada beberapa yang masuk ke laut, saya mendarat di pinggir, tapi saya tinggal di parasut, saya kejar adik-adik itu yang poluan kan. Alhamdulillah selamat sih. Ada dibantu juga. Sebenarnya kalau dari pendaratan Pak itu lebih safety di darat apa di laut ya? Di air gitu Pak? Sebenarnya kan kita terjun ini kan wajibnya mendaratnya di darat. Kecuali ada event internasional yang dikhususkan yang sudah senior mendaratnya di laut, bisa seperti itu kan, ada event-event kejuaraan. Tapi intinya kita yang penerjun ini kan kita mau safety, mau selamat, harus mendaratnya apapun ceritanya harus wajib mendarat di darat. Walaupun kita di laut, kalau kita di laut itu kan kita sering ngedrop tuh di laut nih, di laut. Dia bis di laut itu kan ada bandara di Nusa Wiru itu. Kita ngedropnya di laut, tapi kita wajib harus mendaratnya di darat. Tapi memang harus namanya wajib, namanya mendarat. Wajib mendaratnya di tempat. Wajib sudah ditentukan. Jadi Pak kalau
misalnya mendarat di laut dan di air dan di darat, itu tuh gimana ya, feel-nya sama nggak Pak? Kalau di air itu kan kita nggak bisa napak ya. Itu gimana ya Pak ya? Kalau mendarat di darat tuh apa ya, kita merasa nyaman di darat. Tapi kalau di laut tuh ada perasaan kita rasa takut yang berlebihan. Tapi rasa takut tuh bisa kita kendalikan kalau kita mengikuti SOP-nya. Pendaratan di air itu bagaimana? Water landing namanya kan. Dari ketinggian ke berapa? Contohnya sekitar 30 meter kita mau mendarat di air tuh udah nggak bisa ke darat, ya kita wajib. Apa sih yang kita kendorkan? Ini yang apa namanya? Yang tali yang mengikat paha kita itu harus kita kendorkan, kita buka. Yang ini yang di dada ini beltnya itu tali terus kita buka. Habis itu sepatu kalau bisa kita cepat kita buka sepatu cat supaya kita jatuh berenang kita bisa. Tidak terlalu berat ya. Tidak berat. Yang kedua juga itu kan ada kontainer parasut, kita juga bisa jadi pengapung itu atau pelampung. Kalau kita apa kan kita tinggal di belakang kita ngapung dia. Itulah upaya kita ke tinggi. Habis itu parasut harus kita cutway, kita buang biar tidak menutupi kita mendarat. Tapi yang bengep ya gini ya. Kalau saya udah panik itu Pak. Karena pernah kejadian itu di 2 hari saya ikut kejuaraan terjun di jadi itu menjadi trauma juga sama saya. Di apa namanya itu pas di Jogja di pantai Parangtritis, kebetulan ada juga itu yang namanya atlet Jogja itu perempuan itu ya bagus sama kita sih. Waktu saya datang sana disambut itu, kita cuman 3 hari saja saya berteman sama dia karena satu terjunan saya round kedua terjun kita sudah teriak juga itu rombongan saya juga, saya di atas kita bilang teriak mendarat di darat, rupanya dia mendarat ke laut. Ke laut, dia jatuh di laut, parasut tuh numpuk di kepalanya, terlilit, itu meninggal. Bapaknya angkatan udara juga kemarin tuh kan. Ya bapaknya yang bawa mobil ambulan. Dia nggak tahu kalau yang dijemput tuh anaknya yang perempuan tuh. Ada tuh di YouTube, ada tuh kemarin tuh. Itulah yang merasa kita, ya jadi kadang-kadang kita penerjun senior nih ada merasa bersalah gitu. Kenapa nggak kita bantu, nggak kita tolong? Kenapa nggak? Tapi kita sudah bantu teriak-teriak juga. Tapi ya kembali lagi Pak ke takdir. Iya betul. Karena sebagai manusia kan kita hanya bisa berencana. Kenapa nggak kalau misalnya Tuhan bilang ya udah segitu aja atau gimana kan kita nggak tahu kan. Tapi kan mungkin ada yang ngerasa yang kayak kenapa nggak begini, kenapa nggak cepet akunya dan bisa kan harusnya, tapi ya berbalik lagi ya ke takdir. Tapi memang nggak bisa kita pungkiri kan Pak, ini merupakan olahraga yang beresiko yang tinggi. Makanya kita kalau punya izin Ibu, kita penerjun itu kita udah menjadi saudara. Saling mengikat, saling mengingatkan, bukan kita aku senior, aku junior, tidak. Main tunggal ya. Enggak ada. Nah, dia dari satuan saudara kita dari TNI, Polri, kita sering briefing tuh. Pasti dikasih tahu tuh bagi ilmu. Kalau mendaratnya seperti ini begini, kalau di tempat ini begini, nariknya begini. Selalu diingatkan sebelum kita lompat tuh, selalu briefing sesuai itu seperti itu. Biar sama-sama selamat semua. Benar Ibu, ya benar. Karena ya sedih ya pasti ya. Pasti ada salah satu yang seperti itu. Itu masih ya terngiang sih sebenarnya kan, karena kepingin kita kalau bisa kita bantu gitu kan. Masih terngiang tapi tidak berhenti. Iya. Betul sekali. Nah, tapi tadi Bapak menyampaikan ada komunikasi di udara itu pakai apa Pak? HT atau kita ngomong? Teriak Pak. Kalau kita teriak itu kan sama teman tuh nggak terlalu jauh sih. Kita teriak kan di atas tuh bebas, kita dengar. Kedengeran tapi ya Pak? Dengar. Saya nggak pernah Pak, makanya saya nanya ini gimana kedengeran ya Pak ya? Kedengeran. Berarti seperti kita berkomunikasi di saat ini ya Pak? Iya. Tapi nadanya lebih keras. Lebih kuat. Nah, jadi kalau gimana? Boleh nggak sih Pak terjun sendirian? Ya boleh, saya sering terjun sendiri sini. Maksudnya tidak ada tim yang melihat atau gimana? Iya, saya pernah terjun, tapi itu melanggar SOP. Sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau kita terjun itu ada aturan, surat izinnya harus diurus dulu ke ini yang punya wilayah, air nap. Habis itu di bawah siapa sih yang targetnya ya Pak. Makanya kalau kita di sini penerjun dia sudah paham. Tapi kalau orang sipil atau yang teman kita yang belum pernah harus kita jelaskan dulu. Baik. Ini begini seperti itu. Saya penasaran nih Pak. Iya Bu. Penerjun yang Bapak geluti sama yang kan ada tuh yang di wisata itu kan Pak. Apa sih? Para layar. Para layar itu beda ya Pak?
Ya, sama beda sama apa beda tipis apa gimana Pak? Beda sih. Beda. Kalau terjun itu dari atas ke bawah. Kalau para layang itu kan dari bawah ke atas, dari bukit. Iya, betul. Dia semakin lama semakin tinggi seperti Oh baik, itu. dan tidak dari pesawat tentunya. Tidak dari pesawat, dari bukit. Itu bedanya. Baik. Iya, saya penasaran kan sama tuh kan Pak, saya lihat kan di media sosial kan lagi rame kan Pak, ada di. Tapi Ibu boleh lihat di YouTube saya ada di YouTube juga tuh. Saya kan atlet juga di situ di Sumeru. Baik. Ada kegiatan di Gantara aja saya ikut juga. Boleh. Nah, sampai saat ini Pak, penghargaan yang sudah diraih selama menjadi penerjun. Ya, saya boleh sharing ya? Ya 2 ya. Pertama saya juara 1 ketepatan mendarat. Iya, di Piala Dirpol Udara di Tangerang BSD kemarin tahun 2019. Itu yang penghargaan awal situ saya mendapat penghargaan yang lebih tinggi, yaitu dari Bapak Kapolri Jenderal Polisi Pak Listio Sigit Prabowo MSI, berupa mengikuti sekolah perwira. Wah, makin minta dikulik. Kita dikulik lagi berarti nih Pak. Oh, berarti penerjun yang membawa Bapak bisa sekolah perwira sampai saat ini. Sampai saat ini. Berarti balik saya lagi. Syukuri itu. Baik, sesuatu yang kita tekuni dengan apa ya? Dengan baik pasti berbuahkan hasil ya Pak ya. Betul. Wah, juara 1 loh. Medan ya Pak ya? Iya, dari Medan. Dari Sumut. Mewakili Sumatera Utara. Wow, mewakili Sumatera Utara. Kepolisian Sumatera Utara. Nah, gini kepo nih Bu. Baik. Pak, untuk perlombaan seperti itu kan Pak juara 1 nih. Itu juara dilihat dari mana sih Pak? Dari titik mendarat itu kan dia namanya bull itu bulat dikasih, terus ada nilai yang terendah di situ. Mulai dari 0, 1, 2 sampai seterusnya 1 sampai 10. Jadi kalau kita bisa pet bull itu kita pijak titiknya 0 itu ada tombol di tengah, mendarat itu kan mendapat nilai yang lebih rendah. Jadi kesalahan kita itu semakin kecil ya semakin poin kita semakin tinggi. Nanti kan ada teman-teman dapat dia nilai pijat itu 0, nanti tertera tuh pakai elektrik 0, 001, nanti ada yang 010, ada yang 020. Nah, berarti di pinggir pet yang sudah disiapkan gitu. Berarti dari kita mendarat ya Pak ya? Benar Bu. Untuk terbang di udaranya terserah mau gimana gitu Pak? Ya. Atau itu juga dinilai juga? Enggak ada masalah. Tidak ada keindahannya gitu. Tidak ada, karena kita kan beradu cepat, karena kita lompat kan banyak. Misalnya satu soft itu 8 orang harus mijak pet yang 1. Kita kan harus antrian tuh bergantian. Oh, berarti kecepatannya juga dihitung Bapak? Iya, bukan kecepatannya dihitung, tapi jeda atau kelang waktu kita mendarat itu kan harus dia pakai tahapan 1, 2, 3 itu kan. Nah, jadi jangan nanti ada teman kita yang mau mendarat malah kita yang motong, kan mengganggu, nggak boleh. Jadi karena kan pas kita mendarat juga dilihat dari videonya kan payungnya juga panjang itu. Nah nanti kalau misalnya bapaknya pun yang mendarat, yang lainnya mendarat kan ganggu Pak, bisa terlilit kakinya, mendaratnya juga nggak benar, bisa cedera ya kan Pak. Nah lanjut lagi nih, balik lagi nih Pak. Nanti kalau kita dipanjang-panjangin kurang nih waktunya kayaknya ya. Dari Bapak menjadi penerjun dan bertugas, bagaimana sih cara membagi waktunya antara latihan dan bertugas? Ya, kalau seperti biasa, ya saya berdinas seperti biasa. Apel, persiapan jam 7 gitu kan. Nanti kalau ada event-event dia, misalnya ada event kejuaraan atau ada event harpuan untuk menambah kemampuan kita, memelihara kemampuan, atau ada memang kegiatan lain di daerah, saya baru persiapan. Berarti bukan yang latihan seminggu sekali, bukan seperti itu ya Pak? Kadang-kadang saya juga latihan itu kan, dia kan ada kita latihan itu ya seperti mengulang itu kan dasar-dasarnya aja harus saya latihan di manual di darat. Nah penasaran nih Bapak, berarti di latihan tidak sering latihan, tapi kalau latihan itu harus menggunakan pesawat kapal apa gimana Pak? Iya, latihan harus menggunakan pesawat atau heli. Berarti harus memang dilengkapi ya Pak, segala surat-suratnya kan nggak mungkin Pak, tiba-tiba pesawat terbang kan nggak mungkin, nggak boleh juga kan? Nggak boleh. Mengganggu juga kan Pak di udara, mana tahu bapaknya lagi mau terjun, ternyata ada pesawat yang mau lihat domestik kemana gitu kan, nggak boleh juga ya Pak? Itu sering terjadi, kadang-kadang kita sudah mau terjun, contohnya kita di Pondok Cabe itu kan dekat bandara dengan Suta itu kan, sama Halim itu. Begitu kita mau terbang, udah naik itu nanti banyak pesawat yang mau kita terpaksa tunda dulu. Betul. Sampai benar-benar clear di pesawat itu jalur udaranya nggak ada baru kita naik. Gitu. Untuk Sumatera Utara sendiri ada tempat latihannya nggak sih Pak?
Kalau biasanya sih kita di Binjai ya, di Mako ya, pas Kodim 1 sekarang di Binjai itu, di situ kan ada heli kan. Kalau awalnya dulu tuh di situ kita bisa latihan di situ. Kalau tidak mengganggu kegiatan. Pernah nggak sih Pak selama Bapak terjun, Bapak udah terjun nih Pak, tiba-tiba ada pesawat, ada nggak sih? Enggak pernah. Jangan sampai ya Pak ya. Nggak pernah. Kalau kayak gitu gimana Pak? Kalau kita terjun ini kan ada batas ketinggiannya izin Ibu. Kalau dia pesawat kan contohnya di atas sekitar 30 ribuan ke atas lah. Kita kan di bawah itu dikasih izinnya 10.000. Nah, kalau kita dikasih izinnya di 10.000 ya harus 10.000, nggak boleh lebih. Karena kan di atas 30 ribu itu ada pesawat komersil lewat. Nah itulah artinya kita harus mematuhi SOP dan peraturan. Karena itu untuk menyelamatkan kita juga ya. Benar. Nah, saya penasaran kan kadang-kadang tuh ada tuh seperti meme ya, dia baru terjun ada gambar kartun, ada pesawat lagi gitu kan. Ada nggak sih kejadian gitu nyatanya kan gitu, saya nanya gitu kan. Lanjut lagi Dis. Nah, mungkin ini pertanyaan dua terakhir nih Betul. Pak. Sampai saat ini nih Pak di 2023 Bapak dari 2006 Bapak apa namanya menjadi seorang penerjun, dukungan keluarga sendiri gimana sih Pak? Kalau sampai sekarang keluarga terutama istri saya mendukung ya. Nggak takut Pak? Ya. Nah itu dia. Kalau gitu ya, kalau takut sih ada. Manusiawi ya Pak. Manusiawi itu harus normal. Ya, kalau kita nggak takut, itu akan membuat kita kecelakaan. Iya. Sama penerjun tuh harus punya rasa takut. Sama kayak saya, kadang-kadang saya sebulan dengan latihan ada rasa takut. Tapi dengan rasa takut itu akan menghilang harus kita hilangkan dengan kita melakukan latihan tadi. Nah, jadi kalau kita nggak takut over, kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Tapi rasa takut kita ingat. Oh ya, aku harus begini, kita harus begini. Karena kita berpikir kan per second ya, bukan macam jarum jam tek itu kan. Betul. Harus tahu kita urutan yang mau kita lakukan. Nggak boleh ini ya Pak, nggak boleh gampang. Nggak boleh blank. Nggak boleh Pak, jadi nggak boleh panik. Bener. Jadi kalau ada masalah juga nggak usah lah penerjun dulu. Berarti kalau modelan gendis nggak bisa nih menjadi. Dan sampai di atas aku ngapain ngeblank nggak boleh ya Pak. Nggak boleh. Tapi kalau saya tuh kalau ada beban pekerjaan beras segala macam saya terjun malah hilang karena saya teriak-teriak di atas. Lepas dia. Kalau denger ya Pak ya. Kalau di bawah teriak-teriak kan nanti sang orang gimana gitu. Yeah. Kalau di atas udah plong ya Pak. Tapi ngeri Pak, saya ngeri karena Bapak kan udah terlatih, sudah terbiasa. Kalau kayak saya aja dari lift aja Pak, misalnya kalau kita jalan ke mall dari lantai 5 ke bawah tuh kayak lemas banget saya Pak. Betul, gampang tidak terbiasa gitu. Berarti istri Bapak sampai saat ini mendukung penuh. Sangat mendukung. Nah kita tanya satu lagi, pimpinan bagaimana? Dengan sebagai Bapak penerjun apa sih, mendukung nggak sih Pak atau gimana? Kalau pimpinan saya luar biasa mendukung. Beliau kan juga penerjun. Sampai sekarang saya mendukung sih. Sangat mendukung ya Pak, apalagi Bapak sudah membawa harum nama Polda kita ya Pak. Nah, harapan Bapak nih, closing statement ya Bang, lebih tepatnya harapan untuk adik-adik atau junior-junior Bapak, mungkin ada yang mau jadi penerjun apa gitu. pesannya yang mau Bapak sampaikan. Boleh disampaikan kamera 3. Saya berpesan kepada polisi Republik Indonesia khususnya Polda Sumatera Utara untuk junior-junior saya, adik-adik saya kalau bisa selalu berprestasi di bidang olahraga apa saja. Kalau mau mengikuti jejak terjun payung bisa berhubungan dengan saya. Yang penting kita membawa nama harum lah di kepolisian ini ya. Buat adik-adik saya tetap semangat selalu. Salam presisi polisi untuk Indonesia Brigade. Kami Brigade. Salah satu kami juga ada Bayangkari. Oh iya. Baik Bapak. Balik lagi, apa yang kita kerjakan dengan tekun, dengan tulus pasti itu membuahkan hasil. Banyak hasil yang baik untuk kita. Betul sekali. Pelajaran udah pelajaran lama sih, tapi nggak apa-apa ya kita ulangin lagi ya. Karena kita lihat bukti nyatanya di depan. Bukti nyata dari hasil Bapak bekerja keras dan Bapak menekuni dengan tulus. Bapak mendapatkan juara dan dimudahkan menjadi seorang perwira. Siap Ibu. Semoga kedepannya Bapak mendapat penghargaan lagi dan lagi. Amin. Tidak berhenti. Betul. Tidak gantung apa namanya Pak? Gantung apa kemarin Ibu? Gantung payung. Gantung payung ya. Nggak gantung payung ya Pak ya. Semoga nanti ada kesempatan lagi kita undang lagi ya dengan tema yang berbeda lagi, dengan prestasi yang banyak lagi. Terima kasih ya Bapak sudah hadir.
Nah kawan Humas, sekian perjumpaan kita di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara. Saya Ibda Yeni Frida dan rekan saya Bribtu Gendis Purba beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi. Salam presisi.